Oke, kita mulai dari nomor 1. Diketahui bidang 4 beraturan TABC dengan panjang rusuk 12 cm. Tentukanlah jarak titik T ke bidang ABC. Oke, gambarnya. Jadi kan diketahui itu bidang 4 TABC dengan panjang rusuk 12 cm. Yang dimana semua panjangnya itu sama. Berarti ini termasuk segitiga sama sisi ya. Jadi setiap panjangnya itu sama 12 cm. Nah, karena di sini kan ditanyanya tentukanlah jarak titik T ke bidang ABC. Berarti di sini aku tarik garis lurus dari titik T ke bidang ABC yang aku misalkan sebagai O. Jadi aku ini misalkan garis ini adalah O ya. Karena tadi aku bilang semua panjangnya itu sama, berarti panjang TA, TB, TC, AB, BC, AC itu sama, semuanya 12 cm. Nah, aku juga tarik garis lurus dari titik T ke tengah-tengah AB yang aku misalkan sebagai P. Itu sebagai tinggi segitiga ABT. Dan juga di sisi bawah aku tarik garis lurus dan aku buat di situ sebagai tinggi dari segitiga ABC. Oke, balik lagi karena kita mau cari TO tadi, berarti kita harus cari tahu dulu nih PC-nya. Gimana cari tahu PC-nya tuh? Kita tetap pakai rumus Pitagoras ya. Berarti PC sama dengan AC kurang AP. AC itu adalah sisi miring dan AP itu adalah alas, di mana AC atau sisi miringnya itu adalah 12 kuadrat dan alasnya itu adalah AP yaitu 6 kuadrat. Di mana AP itu adalah setengah dari AB. Berarti tadi kan AB-nya 12. Berarti setengah dari AB itu adalah 6. 6 itu adalah AP. Oke, jadi kita masukin aja, kita kuadratkan. PC itu sama dengan akar 144 dikurang 36. Sehingga kita dapatkan PC sama dengan akar 108. Artinya PC adalah 6 akar 3. PC sama dengan PT adalah 6 akar 3. Kenapa PC dan PT-nya itu sama? Karena mereka ini sama-sama tinggi dari segitiga, berarti mereka ini otomatis sama. Nah, karena kita udah tahu nih PC-nya itu berapa, sekarang kita cari tahu TO-nya berapa. Oke. Sekarang perhatikan segitiga TPC. Dimana kita udah tahu ya, PC itu 6 akar 3, PT itu 6 akar 3, dan TC itu 12 cm. Nah, karena kita mau cari TO, jadi aku buat di sini garis PM, dimana kita tuh belum tahu nih garis PM itu berapa. Kita harus tetap pakai rumus Pitagoras. Karena aku potong tuh di tengahnya, jadinya kita bagi ya, dari 12 cm itu jadi 6 cm dan 6 cm. Jadi kita masukin aja PM itu sama dengan TP kuadrat dikurang TM kuadrat. TP-nya itu sisi miring dan TM-nya itu alas. Ya. Jadi sisi miringnya itu 6 akar 3 kuadrat dikurang alasnya itu 6 kuadrat. Sehingga kita dapatkan di situ akar 108 dikurang 36. Hasilnya adalah akar 72, yang dimana akar 72 adalah 6 akar 2. Lalu kita langsung masukin ke pakai rumus segitiga ya. Kita kan mau cari luas segitiganya. Jadi kita masukin luas segitiga TPC itu sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Berarti kita masukinnya setengah dikali PC kali TO, di mana PC itu adalah alas dan TO itu adalah tingginya, sama dengan setengah dikali TC dikali PM, di mana TC-nya itu adalah alas dan PM-nya itu adalah tinggi. Berarti kita langsung masukin aja angka-angkanya. Jadi setengah dikali 6 akar 3 dikali TO sama dengan setengah dikali 12 kali 6 akar 2. Dimana setengah dikali 6 akar 3 itu adalah 3 akar 3 dikali TO. Sama dengan setengah dikali 12 sama dengan 6. Dan 6 dikali 6 akar 2 adalah 36 akar 2. Karena kita mau cari TO-nya, kita pindahin 3 akar 3-nya ke kanan.
Jadinya 36 akar 2 per 3 akar 3 yang kita sederhanakan menjadi 12 akar 2 per akar 3. Lalu kita rasionalkan penyebutnya menjadi kita kali jadi akar 3 per akar 3. Sehingga kita dapatkan di situ TO-nya sama dengan 12 akar 6 per 3 yang kita sederhanakan menjadi TO sama dengan 4 akar 6 cm. Nah, berarti dapat disimpulkan di situ jarak titik T ke bidang ABC itu adalah 4 akar 6 cm ya. Itu untuk nomor 1. Lalu kita masuk ke nomor 2-nya. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 4 cm. Titik P terletak pada pertengahan HG. Tentukanlah besar sudut yang dibentuk oleh bidang ACP dengan bidang ABCD. Baik, ini bangunnya ya. Bisa kita lihat ini bangun kubus ya. Bangun kubus yang sudah diketahui nih, titik P-nya itu ada di antara H dan G. Jadi sudah diketahui kubus ABCD EFGH yang ada P di tengah-tengah, HG-nya. Oke, karena di sini kan dibilang sudut yang dibentuk oleh ACP dengan bidang ABCD. Berarti kita bikin dulu di sini bidang ACP-nya. Oke, kita bikin bidang ACP-nya. Kalau kita lihat di sini bidang ACP-nya itu termasuk bidang miring ya. Jadi ini cukup sulit untuk menentukan sudut yang dibentuk oleh bidang ACP dengan bidang ABCD. Karena sulit nih, jadi aku bikin perluasannya. Perluasannya jadi dari titik P itu aku bikin garis lurus ke atas. Dan dari A juga aku tarik garis ke atas sehingga membentuk titik Q di tengah-tengah titik E dan H. Lalu dari H aku tarik lagi ke atas sehingga membentuk titik temu di atas itu, jadinya aku kasihnya R ya. Lalu dari R ini aku tarik lagi ke bawah, ada di perpotongan antara BD dan AC, itu aku misalkan sebagai S. Jadi itu sudut beta ya. Itu adalah sudut beta yang nanti kita carinya itu pakai rumus tan beta. Oke, kalau misalnya kita mau cari pakai rumus tan beta, berarti kita harus cari tahu dulu sisi depan dan sisi sampingnya, di mana sisi depannya itu adalah RD dan sisi sampingnya itu adalah DS. Kita cari satu-satu ya. Kita cari dari sisi depannya dulu, dari sisi depan RD. Oke, sisi depan segitiga RAD sebangun dengan segitiga RQH. Kalau yang namanya sebangun berarti perbandingannya itu sama. Berarti panjang sisi dari segitiga RAD itu sama dengan panjang sisi segitiga RQH. Berarti kita masukin rumusnya. RH per RD sama dengan QH per AD sama dengan RH per RD sama dengan 2 per 4. Dimana RH itu adalah setengah dari RD. Jadi kita bisa langsung kaliin aja di situ. 2 kali RH sama dengan RD. Jadinya RD sama dengan RH tambah HD. Lalu 2RH sama dengan RH tambah HD sama dengan RH sama dengan HD. Dimana di situ kan sudah diketahui bahwa panjang rusuknya itu 4 cm. Berarti RH itu 4 cm dan HD juga 4 cm. Dan dapat disimpulkan bahwa RD sama dengan 4 ditambah 4 sama dengan 8 cm. Oke, ini adalah sisi depannya. Sisi depan RD-nya. RD-nya. Lalu kita pindah ke sisi samping. Di sini udah ada, segitiganya. Segitiga RDS, di mana di sini sudah diketahui panjang dari si RD ini adalah 8 dan juga DS-nya itu DS itu adalah setengah dari DB ya. DS itu adalah setengah dari DB, di mana DB-nya itu adalah 4 akar 2. Berarti kita bisa kaliin aja, setengah dikali 4 akar 2 itu adalah 2 akar 2. Jadi DS-nya itu sudah kita ketahui 2 akar 2. Oke. Lalu kita langsung masukin pakai rumus tan betanya. Rumusnya adalah RD per DS. RD itu, ingat tadi RD itu depan,
DS-nya itu samping, dimana sama-sama udah kita ketahui ya, depan itu 8 dan samping itu 2 akar 2. Lalu kita masukin aja, jadinya tan beta sama dengan 4. Jadi kan tadi sisi depannya dan sampingnya itu kita bagi menjadi 4 per akar 2. Lalu kita rasionalkan penyebutnya menjadi 4 per akar 2 dikali akar 2 per akar 2. Ini kita rasionalkan penyebutnya ya. Sehingga dapatlah tan beta sama dengan 4 akar 2 per 2. Yang kita sederhanakan menjadi 2 akar 2. Oke. Karena tadi ditanyanya itu besar sudut, jadi kita cari betanya. Dimana rumusnya itu adalah beta sama dengan arcus tan 2 akar 2. Ini kita bisa pakai kalkulator matematika, dimana hasilnya itu adalah beta sama dengan 70,53. Oke, jadi sekian penjelasan dari aku. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih.